Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi kita di Mesbah Keluarga. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai 8. Kita akan baca Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti punya masalah. Dan malam ini kita mau belajar dua hal. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masalah? Di Yeremia 17 ayat yang kelima ini dikatakan bahwa jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi ketika kita saat ini menghadapi masalah, apapun masalahmu, sakit penyakit, kau mengalami gak ada uang, kau mengalami susah hati, kau saat ini butuh pekerjaan, dan mungkin hal yang lain yang membuat kamu merasa hidupmu gak ada jalan keluar lagi. Rasa-rasanya gak ada jalan keluar lagi. Ingatlah, yang pertama, jangan mengandalkan manusia. Jangan kamu berharap dengan orang lain. Jangan kamu mengandalkan saudaramu. Jangan kamu mengandalkan sahabatmu. Jangan kau mengandalkan kekuatanmu. Karena di situ dikatakan bahwa ketika engkau mengandalkan manusia dan ketika kau mengandalkan dirimu sendiri, engkau akan terkutuk, engkau akan mengalami masa-masa susah lebih lagi. Karena itu kita harus memilih jalan yang kedua, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan baca di ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang harus kita kerjakan. Walaupun memang mengandalkan Tuhan itu benar-benar ngeri-ngeri sedap, karena Tuhan selalu memberikan pertolongan sangat mepet, membuat kita harap-harap cemas. Ketika kita mengharapkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita merasa cemas, kita merasa ngeri nih, kayaknya belum ada jawaban dari Tuhan. Tapi ingatlah, ketika saat-saat terakhir, detik-detik yang benar-benar pas itu, Tuhan memberikan hal yang indah. Jadi ikut Tuhan itu adalah ngeri sedap. Rasanya harapan kita tuh cemas-cemaskan. Hati bisa berharap cemas banget. Tapi di situ Tuhan menunjukkan kuasanya. Percayalah, ikut Tuhan pasti akan menang. Percayalah, mengandalkan Tuhan pasti kita diberkati. Percayalah. Dan kalau kita mengikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, jangan terus kita bersantai-santai, tetapi tetap berusaha, tetap hidup benar, melakukan yang baik, yang kudus, tetap bawa dalam doa, tetap hubungan intim dengan Tuhan, tetap memuliakan Dia. Dan ketika kita melakukan itu, dekat, melekat dengan Tuhan, di situ Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Di situ pembelaan Tuhan akan nyata di dalam hidupmu. Ketika engkau hidup benar, engkau akan dibela oleh Tuhan. Dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi pada tanggal 12 Juni. Saya mengalami di sini, leher saya ada benjolan yang sangat kecil, sebesar biji kacang itu ya, kacang tanah.
Tapi saya tidak takut. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya serahkan semuanya dalam Tuhan. Saya bawa dalam doa Tuhan. Aku gak mau sakit. Aku mau sehat dalam nama Yesus. Dan ketika saya berdoa, Tuhan memberi hikmat. Saya diingatkan ketika orang punya sakit tumor, sakit kanker, dia dibawa ke rumah sakit Darmais, dia harus di scan, dia harus di laser, dia harus dipanaskan. Saya diingatkan itu. Akhirnya saya ingat, saya diberi hikmat oleh Tuhan. Saya ambil koyok cabai, saya tempelin di sini. Setiap dia mulai berkurang panasnya, saya ganti, saya kasih lagi panas, dia panas terus, saya panas, kasih koyok cabai itu. Sampai hari yang kedua, hari ketiga mulai berkurang, hari keempat udah makin berkurang, dan hari yang kelima saya sudah merasa tidak sakit lagi, tapi masih ada benjolan. Akhirnya hari yang ke 7 benjolan berkurang, hari ke-8 akhirnya benjolan itu hilang. Sampai sekarang saya tidak punya benjolan lagi. Dan saya percaya ketika saya mengandalkan Tuhan, ketika saya berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan yang menolong tepat pada waktunya. Karena itu tetap berharap kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.